Teman-teman, pernah dengar istilah filter dosa jariah sebelum upload konten? Di era digital ini, setiap konten yang kita buat itu seperti menanam benih. Benih kebaikan bisa jadi amal jariah, tapi benih buruk bisa jadi, naudzubillah, dosa jariah. Seringkali kita hanya fokus pada views dan likes, padahal ada 3 dampak abadi yang luput dari perhatian kita. Ini bukan tentang menakut-nakuti, tapi tentang menjaga pertanggungjawaban di hadapan Allah. Siapkah Anda meninjau ulang etika digital kita? Dampak abadi pertama yang wajib kita filter adalah menyebarkan aib dan kemaluan. Kita sering lupa bahwa konten yang kita anggap lucu atau viral hari ini bisa jadi adalah pemicu dosa bagi orang lain yang melihatnya, terutama yang menampilkan aurat atau perbuatan maksiat. Bayangkan, 1 detik tayangan yang tidak senonoh atau provokatif bisa dilihat jutaan kali, di-share, dan terus muncul di beranda orang lain bertahun-tahun kemudian. Setiap kali ada mata yang terjerumus karena konten Anda, bukankah itu menjadi catatan hitam yang terus bertambah bahkan setelah kita meninggal dunia? Ini adalah beban yang sangat berat. Pikirkan, apakah konten ini membawa maslahat atau mudarat? Dampak abadi kedua, menyuburkan benih fitnah dan kebohongan. Konten yang berisi hoaks, gosip yang belum terverifikasi, atau ujaran kebencian menyebar jauh lebih cepat daripada kebenaran. Kita jadi perantara penyebaran dosa. Ketika Anda share tanpa cek fakta, Anda tidak hanya merusak reputasi satu orang, tapi juga merusak kedamaian komunitas, bahkan iman seseorang jika itu terkait konten agama yang salah. Fitnah dan hoaks tidak pernah hilang dari internet. Ia menjadi arsip digital yang kapan saja bisa diakses dan dosanya terus mengalir selama ia terus disebarkan dan dipercaya orang lain. Jadi, sebelum klik upload, kita harus bertanya, apakah konten ini jujur? Apakah ini bermanfaat? Apakah ini memecah belah atau menyatukan? Saring sebelum sharing. Dampak abadi ketiga, dan ini seringkali terabaikan. Normalisasi kemaksiatan dan pergeseran nilai. Konten yang terus-menerus menampilkan gaya hidup yang bertentangan dengan syariat, perlahan-lahan mengikis rasa malu dan batas etika di masyarakat. Ketika konten tersebut membuat maksiat terlihat keren atau biasa saja, misalnya pamer kemewahan berlebihan, flexing yang memicu iri dengki, atau hubungan yang tidak halal dijadikan tontonan, kita secara tidak langsung mengubah standar moral generasi mendatang. Kita mendidik mata audiens untuk menerima hal yang salah sebagai hal yang wajar. Ini adalah dosa kolektif yang kita wariskan. Lalu, bagaimana solusinya? Terapkan filter 3G. Guna, gaya, ganjaran. Guna, apakah konten ini berguna? Gaya, apakah caranya sesuai etika? Ganjaran, apakah potensi pahalanya lebih besar dari potensi dosanya? Jika ragu, tunda. Jika yakin ada mudarat, hapus. Prioritaskan kualitas iman di atas kuantitas views. Ingatlah, internet adalah saksi bisu terkuat kita. Konten Anda hari ini menentukan beban amal Anda di akhirat. Mari kita niatkan setiap klik dan ketikan sebagai ibadah, sebagai amal jariah yang terus mengalirkan pahala, bukan dosa. Jadilah pembuat konten yang bertanggung jawab, yang meninggalkan warisan kebaikan. Semoga kita semua terhindar dari dosa jariah. Jika panduan ini bermanfaat, tinggalkan komentar tentang filter 3G dan bagikan ke teman-teman Anda. Jangan lupa like dan subscribe Nurius Channel untuk update seru lainnya. Sampai jumpa!